Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah beri kesempatan hidup di hari ini. Allah limpahkan kesehatan kepada kita. Allah berikan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmat yang Allah beri kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita rindu dengan beliau. Beliau menjelaskan dalam salah satu sabdanya yang sahih, beliau mengatakan, "Ma jalasa qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fi wa yatluna ayatihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa kataballahu fi man indah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa tidaklah duduk suatu perkumpulan dalam suatu majelis yang dimana dalam majelis itu mereka membaca firman-firman Allah, mereka mentadaburi firman-firman Allah, dan kemudian belajar satu dengan yang lainnya, melainkan malaikat akan turun bersama dengan mereka. Malaikat akan mengucurkan rahmat kepada mereka, dan Allah mencatat mereka termasuk di antara hamba-hamba yang ada di sisinya. Mudah-mudahan majelis yang kita hari ini, kerjasama antara Bank Mega Syariah dengan Inisiatif Zakat Indonesia, mudah-mudahan adalah majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi oleh para malaikat dan dikucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Next. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap jiwa akan merasakan mati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat dha'iqah, di sini para ulama menegaskan bahwa kematian itu ada rasanya. Ya. Makanya dalam juz ke-30 ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi zat yang mencabut nyawa manusia secara perlahan-perlahan, demi zat yang mencabut nyawa manusia dengan kasar. Di sini para ulama menegaskan bahwa kematian tiap kita pasti beda rasanya. Orang-orang yang soleh oleh malaikat akan dicabut nyawanya secara perlahan-lahan. Ya. Itu pun begitu dahsyat, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang paling soleh di antara kita, pada saat sakaratul maut, sampai kemudian dahi beliau berlinang dengan keringatnya, menahan bagaimana pedihnya sakaratul maut, sampai-sampai Fatimah menangis melihat sang ayah demikian. Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, jangan engkau sedih ya, karena sesungguhnya setelah ini tidak ada lagi penderitaan. Artinya setelah ini beliau akan meninggal dunia. Dan Nabi menjelaskan bahwa kematian itulah sakarat, pasti akan ada sakaratul mautnya. Jadi kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa manusia tergantung daripada kesolehan daripada orang tersebut. Kembali bahwa kematian itu ada rasanya. Karena itu kita saksikan ada orang yang setelah Allah cabut nyawanya,
tersenyum, tertinggal di bibirnya. Tapi ada juga yang kemudian terlihat bagaimana wajahnya terlihat hitam, tidak terlihat bagaimana gembira, waliyadzubillah. Allah kemudian melanjutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan sebagai cobaan bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Next. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah menyebutkan, dan kami akan menguji kalian dengan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ini kan perkara abstrak, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ya. Karena itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang mendapatkan keberkahan atas doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau masih kecil, beliau dibawa oleh ibunya dan kemudian dimintakan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faham akan agama. Ya. Faham ini buahnya ilmu. Ada orang yang ilmu atau tahu, tapi faham ini buah daripada ilmu. Ya. Contoh misalkan kita tahu, hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama dari bab tentang bersuci saja misalkan, ya. Kita tidak boleh membawa yang ada lafaz Allahnya ke dalam toilet. Itu namanya ilmu, itu namanya tahu. Tapi kalau faham, maka ketika dia ditanya, kalau demikian Pak, kalau demikian Bu, bolehkah kita membawa handphone yang di dalamnya ada aplikasi Qur'annya ke dalam toilet? Nah, kalau kita bisa menjawab berarti itu faham. Tapi kalau hanya sebatas tahu, yang dia tahu adalah dia tidak boleh membawa benda-benda yang ada lafaz Allahnya ke dalam toilet. Ya. Karena saking semangat keislamannya, lalu kemudian beli kaos yang ada potongan ayat Al-Qur'annya. Bolehkah dibawa ke toilet? Bolehkah dicampur pada saat nyucinya dengan popok bayi dan lain sebagainya? Bisa dipahami. Jadi beda antara tahu dengan faham. Kalau faham ini lebih dalam lagi. Ya. Contoh lagi, kita tahu yang membatalkan puasa apa diantaranya? Makan, minum, campur suami istri. Nah, kalau orang yang faham, dia akan tahu yang dimaksud dengan makan yang membatalkan itu, apakah memasukkan makanan melalui tenggorokan ataukah jenis asupannya. Loh, apa bedanya Ustadz? Beda. Kalau kita mengatakan bahwa yang disebut dengan makan itu adalah memasukkan sesuatu melalui tenggorokan, bagaimana kalau ternyata hal tersebut bukan makanan? Ya. Apa contohnya Ustadz? Endoskopi, laparoskopi, itu dimasukkan tapi dia bukan makanan. Ya. Bagaimana penggunaan Ventolin inhaler bagi orang penderita asma? Ya. Apakah itu termasuk membatalkan ataukah tidak? Lalu kalau kita mengatakan yang disebut dengan makan dan minum itu yang penting asupannya Ustadz. Baik, kalau begitu, walaupun tidak melalui tenggorokan, asalkan dia nutrisi, berarti membatalkan. Berarti kalau demikian, mereka-mereka yang gagal ginjal dan kemudian harus mengalami hemodialisis atau cuci darah, itu kan ada tambahan glukosa. Begitu juga dengan yang orang diinfus. Ya. Jadi kembali bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau didoakan dengan doa yang penuh keberkahan dari Nabi SAW, yaitu ya Allah, jadikanlah dia faham akan agama dan dia mengerti tentang Al-Quran. Ya. Dari peristiwa ini para ulama sepakat bahwa boleh kalau kita punya anak kemudian kita minta didoakan dari orang yang kita anggap soleh. Ya. Kita minta agar didoakan anak kita. Ya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan kembali bahwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini adalah abstrak. Beliau mengatakan makna yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam ayat ini 4. Yang pertama adalah wa nabluukum bisyiddati warraha. Yang kedua adalah wa nabluukum bisihhati wassaqam. Yang ketiga wa nabluukum bil ghina wal faqr. Yang keempat adalah wa nabluukum bit ta'ati wal ma'siyah. Next. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata makna yang pertama dari yang menyenangkan dan tidak menyenangkan adalah Allah akan menguji kita
dengan sibuk ataukah waktu lapang kita? Sering kita merasa bahwa sibuk adalah ujian dari Allah. Tadi nggak kelihatan ada pengajian, Mas. Waduh, lagi sibuk mau laporan akhir tahun. Kita sering merasa kalau kita sibuk merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata waktu lapang juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bulan berikutnya ketika sudah agak lapang, tidak terlalu banyak dikejar dengan pekerjaan, jadwal pengajian, ternyata ujiannya kayaknya pengen nih makan di luar kantor. Nah, ujian juga ternyata. Ya. Jadi ternyata sibuk dengan waktu lapang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kemudian ketika diuji dengan waktu lapang ternyata tidak juga digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali Allah akan menguji dengan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Makna yang pertama kata sahabat Ibnu Abbas adalah Allah akan menguji dengan sibuk ataukah waktu lapang kita. Sahabat Ibnu Abbas, beliau menjelaskan dalam hadisnya, beliau mengatakan ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Kata beliau, ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu dengannya. Yang pertama adalah as-sihhatu, sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Imam Al-Jauhari sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kitab ini merupakan kitab syarah penjelasan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata-kata tertipu. Orang yang tertipu bagaimana biasanya? Misalkan ini di hadapan saya ada air mineral. Kalau kita kemudian ke toko, ternyata air mineral ini dihargai 50.000. Kemahalan nggak? Kemahalan. Orang yang dari luar daerah yang dia mungkin tidak tahu harga sebenar daripada air mineral ini, ketika dimintai 50.000 dia bayar. Ketika ternyata di ruangan ditanya, tadi kok saya beli air mineral 50.000? Wah, kamu ketipu. Jadi apa maksud dari tertipu itu? Orang yang tertipu adalah orang yang menukarkan sesuatu yang berharga yang dia miliki dengan sesuatu yang tidak sebanding dengan itu. Itu tertipu. Bisa dipahami ya? Uang 50.000 yang dia miliki ditukar dengan air mineral itu nggak sebanding. Artinya nilai uang yang dia miliki jauh lebih tinggi daripada harga mineral itu. Mengapa Nabi mengatakan orang yang tertipu ketika berada pada dua hal, sehat dengan waktu kosong? Ini adalah orang yang menukar sesuatu yang sangat berharga yang dia miliki. Waktu itu sangat luar biasa berharganya. Mau tahu betapa berharganya waktu? Coba lihat orang-orang yang sedang lomba lari sprint. Itu hanya beda sekian detik membedakan antara juara pertama dengan juara yang berikutnya. Itu kan betapa berharganya waktu. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda di hadapan para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa melalui hisab. Subhanallah. Mau kita masuk surga tanpa hisab? Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang melewati hisab itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan sudah diazab. Artinya apa? Deg-degannya, bagaimana cemasnya. Nabi bersabda, man husiba udziba. Barang siapa yang melalui hisab seolah-olah dia sudah mendapatkan azab. Kenapa? Cemasnya luar biasa. Apalagi kita tahu betul kelakuan kita ketika di dunia. Jadi ketika kemudian kita akan melalui hisab, ya Allah deg-degannya. Nah ini ada 70.000 di antara umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa melalui hisab. Berdiri seorang sahabat dan kemudian berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antaranya. Nabi kemudian mengatakan, ya Allah, jadikan dia termasuk di antaranya. Kalau doa Nabi pasti dikabul. Berdiri sahabat lagi yang lain dan kemudian berkata, ya Rasulullah, aku juga doakan dong.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sabakoka bika Ukasyah. Kamu sudah keduluan oleh yang pertama yang namanya adalah Ukasyah. Ini lihat betapa berharganya waktu. Sahabat yang kedua nggak didoakan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang pertama yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat tersebut akan masuk surga tanpa melalui hisab. Jadi kembali bahwa orang ini tertipu kalau sampai kemudian dia menukarkan waktu yang sudah dia miliki yang begitu berharga dengan hal yang sepele, dengan malas-malas, dengan nyantai-nyantai, apalagi dengan maksiat. Sungguh benar-benar tertipu. Jadi maksud yang tertipu dalam hadis ini adalah orang yang menukarkan sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang remeh-temeh. Waktu itu mahal luar biasa. Kalau sampai kemudian dia tukar dengan sesuatu yang malas, dia tukar dengan sesuatu yang lalai, dia tukar dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul sabda Nabi, orang itu adalah tertipu. Al-Imam Ibnul Jauzi beliau pernah mengatakan, kadang ada orang yang punya waktu longgar, tapi ternyata dia tidak sempat untuk beribadah. Kadang ada orang yang kemudian, hadirin khotal iman rahimakumullah, ada yang cukup kehidupannya, namun ternyata dia tidak sehat. Jadi makna dari hadis itu, kata Imam Ibnul Jauzi, ada orang yang memiliki kelonggaran waktu, tapi ternyata kurang sehat. Ada yang sehat, tapi ternyata sibuk, tidak punya kelonggaran waktu. Makanya kalau kemudian tepat berada pada diri kita kedua kenikmatan ini, sungguh ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Ada orang yang longgar waktunya untuk haji, tapi ternyata kesehatannya tidak memungkinkan. Ada yang kesehatannya memungkinkan, tapi waktunya tidak memungkinkan. Jadi kalau kemudian bertemu dua hal ini pada diri kita, sungguh kata Imam Ibnul Jauzi, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena itu Nabi menyebutkan dua hal, sehat dengan waktu kosong, ini sering menipu manusia. Artinya apa? Manusia sering meninggalkannya dan melalaikannya untuk hal-hal yang remeh-temeh. Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan bahwa aku pernah bertemu dengan orang-orang yang sangat menghargai waktu mereka melebihi daripada uang dirham yang mereka miliki. Mengapa demikian? Karena kalau dirham, katakanlah habis, kalau orang itu punya waktu, masih bisa untuk kemudian dia cari. Sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggalkan hartanya. Tapi kalau beliau masih punya waktu, sampai beliau kemudian ke Madinah, ketika berjumpa dengan orang Madinah, beliau ditawari bagaimana hartanya untuk dibagi dua. Beliau hanya mengatakan, dullani ala suq, tunjukkan padaku di mana pasar. Tidak lama berselang beliau sudah menjadi orang yang kaya lagi. Jadi orang yang kehabisan dirham, orang yang kehabisan uang, kalau dia punya waktu, dia bisa cari kembali. Tapi kalau orang yang tidak punya lagi waktu, tidak punya lagi kesempatan, tidak berharga di mana dirhamnya, tidak berharga lagi di mana dinarnya. Orang yang banyak uangnya, tapi kalau kemudian waktu sudah tidak mengizinkan lagi bagi dirinya, kemana yang dia bisa lakukan? Next. Yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan kepada kita hal yang suka menipu manusia adalah saat dia sehat. Makanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan makna yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kedua, selain waktu lapang atau waktu sibuk, yang kedua adalah wanablukum bisihhati wasaqam. Allah akan menguji kita dengan sehat ataukah sakitnya kita. Kalau kita lagi sakit, sering merasa sedang diuji Allah. Tapi kalau kita sedang sehat, lupa bahwa itu juga merupakan ujian dari Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada kita untuk bersegera melakukan amal, jangan sampai ditunda. Nabi menjelaskan di salah satu sebabnya adalah, apakah kalian akan menunda amal
sampai kalian kemudian sakit dan kalian tidak mampu melakukannya. Ya. Kita tunda haji. Tahu-tahu kemudian ketika udah sakit, subhanallah, ya. Udah sulit bagi kita untuk kemudian melakukan ibadah itu. Ya. Kita tunda sholat kita. Tahu-tahu pas kita mau sholat kena sakit, migrain dan lain sebagainya. Aduh, sholatnya nggak khusyuk, kepala muter. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, coba, kesehatan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada kita, kata beliau, syukur yang paling minimal adalah engkau tidak mempergunakan pemberian Allah untuk maksiat kepada Allah. Itu syukur yang paling minimal. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat, ya, mata kita sehat, lisan kita sehat, ya, maka syukur yang paling minimal adalah kita tidak mempergunakan pemberian Allah untuk maksiat kepada Allah. Mata, kalau kita berat baca Al-Quran, mungkin dapat 2 lembar, rasanya udah mulai ngantuk, ya. Yang minimal mata ini tidak kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu sudah paling minimal syukurnya, ya. Lisan, kalau kita zikir terus, mungkin ada pegelnya nih mulut, ya. Kalau lisan terus kita baca Quran, mungkin agak berbusa juga mulut kita. Maka minimal kalau tidak kita gunakan untuk ibadah, minimal tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, ya. Tidak kita gunakan untuk berdusta, tidak kita gunakan untuk menggunjing, tidak kita gunakan untuk mencela. Itu syukur yang paling minimal, ya. Tangan yang Allah berikan, ya. Kalaulah kita kemudian tidak membantu saudara kita, minimal tidak menyakiti saudara kita, ya. Tangan ini sekarang macam-macam, ya. Bisa dengan bentuk secara langsung maupun dengan bentuk kemudian mencet-mencet tombol fitur-fitur yang ada dalam handphone kita, ya. Minimal tangan ini kalau tidak kita gunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal tidak kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu syukur yang paling minimal, ya. Jadi sebagaimana Allah uji kita dengan sakit, Allah Subhanahu wa taala uji kita juga dengan sehat. Berapa banyak orang yang Allah berikan kesehatan tapi nggak sadar ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita saksikan mereka yang baru saja operasi, subhanallah, ketika sudah mulai terbebas dari biusnya, ya, terasa kering bibirnya, apa yang dia lakukan? Dia minta kepada saudaranya yang ada di sebelah, pengen minum dong, ya. Bibirnya sudah kering, tapi yang nunggunya gimana? Nanya ke dokter, dok, ini istri saya, ini suami saya, ini anak saya, ini orang tua saya sudah sadar, pengen minum, boleh nggak dok? Apa kata dokter? Jangan dulu sampai dia buang angin. Ternyata buang angin itu ternyata subhanallah nikmat betul, ya. Nggak boleh orang yang baru habis operasi untuk minum sampai kemudian, ya, bagaimana nyata jelas sudah berfungsi saluran-salurannya, ternyata ditunjukkan dengan dia buang angin, subhanallah. Kalau kita sedang sehat, subhanallah, kadang kita nggak bersyukur, buang angin di mana-mana, ya. Sampai ruangan kantor jadinya, aduh, ya, pewanginya kalah, ya. Jadi kembali sebagaimana Allah uji kita dengan sakit, sehat juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bil ghina wal faqr. Allah akan menguji kita dengan hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Makna yang ketiga kata sahabat Ibnu Abbas adalah, dan Allah akan menguji kalian dengan kaya ataukah miskinnya kalian. Seringnya, bahkan bukan seringnya, selalunya, kalau sedang merasa miskin, kurang uang, butuh dana, kena pengurangan pegawai, semuanya sering merasa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini saya jadi ustadz, ya. Belum pernah ada yang datang, ustadz, ya Allah, nangis sesegukan. Kenapa? Uang saya miliaran di Bank Mega Syariah. Belum pernah ada yang begitu, ya.
Biasanya yang datang nangis, ya Allah, anak mau masuk kuliah, dananya kurang. Suaminya kena pengurangan pegawai. Tapi kalau kemudian Allah sedang melapangkan rizki, lupa bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kaya juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah uji kita dengan miskin, sebagaimana Allah uji kita dengan kekurangan, Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita juga dengan kekayaan. Ya. Bahkan berapa banyak orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya, tapi ternyata berat untuk berbagi. Cuma yang namanya harta ini penyakitnya dua. Ya. Sebelum didapat, penyakitnya serakah, rakus. Kalau sudah didapat, penyakitnya apa? Pelit. Ya. Itu penyakit harta. Kalau belum dapat, serakah, rakus, tidak peduli ini hak dia ataukah orang lain, tidak peduli ini merugikan dia ataukah tidak peduli ini merugikan orang lain ataukah tidak peduli ini merugikan bangsanya atau tidak, nggak peduli kalau belum dapat, semuanya dengan serakahnya. Ya. Tapi kalau sudah dapat, penyakit harta itu apa? Bakhil, pelit. Subhanallah. Bahkan terkadang kalau kita lihat dalam Al-Quran, pelit itu ada dengan kata-kata bakhil. Tapi dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kata-kata syuhun. Syuhun itu bukan bakhil lagi, tapi dia kikir. Kadang orang kalau sudah sampai ke taraf ini, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya juga pelit. Buat makan aja dia mikir. Jangankan traktir orang, buat dirinya saja pelit kadang. Jadi kembali bahwa ini sudah sampai kepada taraf kikir. Jadi penyakit harta itu dua. Kalau belum dapat serakah, subhanallah. Saya ingat ketika dulu masih ibtidaiyah, masih SD, belajar ngaji, itu ada kisah-kisah yang diambil hikmah, tapi berbahasa Arab. Di antara kisahnya adalah seekor anjing yang serakah. Anjing itu tengah menggigit sepotong daging, dan ketika dia menyeberangi sungai, dia melongok ke arah sungai. Oh, ternyata ada anjing lain yang juga menggigit sepotong daging. Serakah. Dia tanpa kemudian, ya anjing mah memang tidak mikir ya. Dia langsung kemudian lompat ke sungai tersebut, ingin merampas daging yang tengah digigit oleh anjing yang ada dalam bayangan itu. Ternyata itu hanyalah bayangan dia. Daging yang ada di mulutnya hanyut bersama aliran sungai itu. Begitulah biasanya orang yang serakah. Pengennya lihat orang lain tuh, waduh subhanallah. Akhirnya kemudian lupa dengan apa yang sudah dimilikinya, gak sempat dimiliki. Jadi penyakit harta itu dua. Sebelum dapat, penyakitnya adalah serakah, tamak, rakus. Dan kalau sudah dapat, penyakitnya adalah pelit, bakhil, kikir. Next. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Dijelaskan oleh salafus saleh bahwa di antara indikasi lemahnya keimanan kita adalah bahwa kita kurang yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih yakin dengan apa yang ada dalam saku kita. Apa maksudnya? Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sudah banyak memberikan contoh. Dalam momen-momen kehidupan kita, Allah memberikan rizki di luar dari apa yang kita sangka. Kita lagi nyetrika atau pembantu lagi nyetrika, tahu-tahu kok kayak ada yang ganjel-ganjel. Dibuka, ya Allah alhamdulillah 50 ribuan. Di luar dari apa yang kita bayangkan. Tapi momen demi momen ini terkadang kok kita lupa. Sehingga kemudian pada saat kita dihadapkan untuk sedekah, pada saat kita dihadapkan dengan orang yang membutuhkan, berat hati kita. Kita mikir, ya Allah, kalau saya kasih nih 50 ribu, uang saya yang 100 jadi tinggal 50 ribu dong. Waduh, mana akhir bulan masih jauh. Gajian kalau di Bank Mega Syariah kira-kira tanggal sekian, kalau di Izi masih jauh. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayus sadaqati a'zam.
Sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya? Coba kalau saya tanya sekarang, sedekah yang paling besar pahalanya yang bagaimana? Mungkin kita akan menjawab sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang paling besar nominalnya. Betul? Tapi Nabi SAW menjelaskan bukan begitu. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah antasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa tabghul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, syahihun ada rasa kikir, takhshal faqra masih takut miskin, wa tabghul ghina dan masih ingin kaya. Nih, Nabi mendahulukan kata-kata sedekah dalam keadaan sehat. Baru yang kedua ada rasa kikir. Kenapa? Para ulama hadis menjelaskan karena biasanya kalau orang itu sedang sehat cenderungnya pelit. Ntar kalau udah sakit-sakitan baru baik. Pak, ini Pak Haji, ini tanah yang di samping masjid boleh nggak buat TP? Oh, enak aja, kontrakin masih jadi duit. Tuh kalau sehat. Ntar kalau di opname baru mana pengurus masjid, oh gue wakafin deh. Kalau udah sakit baru kemudian rada baik. Kalau lagi sehat mah waduh. Jadi kenapa Nabi dahulukan kata-kata engkau sedekah dalam keadaan sehat tuh begitu. Yang berikutnya tadi selain sehat ada rasa kikir. Takut miskin maksudnya adalah banyak kebutuhannya. Kemarin lagi Ramadan bulan Mei, Juni diajak untuk banyak sedekah. Kalau zakat makan pasti, betul? Zakat itu kewajiban. Makanya para ulama mengatakan seseorang tidak dianggap dermawan kalau baru mengeluarkan zakatnya saja. Itu mah memang kewajiban. Tapi seseorang itu dermawan kalau sudah mengeluarkan lebih daripada kewajiban zakatnya. Dan itu bentuknya sedekah. Bulan Mei diajak sedekah, Mbak, Mas, Bang, Mbak Yu, ini kan kalau memberikan makan pada orang yang berpuasa pahalanya begini. Dia mikir, tapi kan bulan Mei anak-anak mau tahun ajaran baru. Nah, itu yang dimaksud dengan takhshal faqr, banyak kebutuhannya. Ramadan diajak sedekah katanya tahun ajaran baru. Idul Adha diajak kurban. Ya udah habis buat jalan-jalan. Terus kapan sedekahnya? Bapak Ibu para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, yang menarik kalau kita cari hadis ini dalam kitab-kitab hadis ternyata dimasukkan oleh para ulama bukan dalam bab sedekah. Padahal kan temanya tentang sedekah. Tapi para ulama memasukkan hadis ini dalam bab al-mujahadah. Bab bagaimana kita berjihad, bagaimana kita berjuang melawan perang batin. Karena ketika seseorang akan sedekah pasti terjadi perang batin. Tadi saya sempat lihat ada kotak diputarkan. Itu kan ketika mau memasukkan uang terjadi perang batin. Merah apa biru, merah apa biru. Ujung-ujungnya nggak merah nggak biru, abu-abu 2.000. Subhanallah. Jadi kembali bahwa para ulama mengatakan ini babnya adalah pasalnya adalah tentang bagaimana kita bisa menang perang batin. Karena ketika kita akan dihadapkan dengan sedekah pasti terjadi perang batin. Lagi mau sholat Jumat, subhanallah. Lagi di ruangan karena mungkin dia setel bagaimana ceramah-ceramah. Semangat, pokoknya ntar saya mau sedekah, saya mau masukin ke kotak Jumatan nanti 10.000. Wah, subhanallah. Setan ternyata nggak tinggal diam. Baru kemudian dia masuk ke masjid, setan ngegoda. Nggak usah 10.000, 5.000 aja. 5.000 lagi buat nambahin makan siang. Wah, bener juga kata dia. 5.000 aja. Masuk deh ke masjid, sholat tahiyatul masjid, salam ke kanan ke kiri. Setan gak tinggal diem. Apalagi kata setan, kayaknya 5.000 masih kebanyakan. Tuh lihat jemaahnya penuh bener. Sampai keluar-luar udah 2.000 aja, 2.000. Bener juga 2.000. Wah, seneng deh. Kotak infak udah mulai jalan, digoda lagi sama setan. Kayaknya 2.000 juga kebanyakan nih masjid. Lihat masjid itu tadi diumumin tromolnya minggu kemarin aja sekian juta. Digoda 1.000. Nyampe kotaknya di depan masih digoda. Digodanya gimana?
1000-nya jangan yang lurus-lurus, yang lecek aja, subhanallah. Dari kantor 10.000 nyampe ke ruangan, nyampe ke tempat sholat, ke masjid 1000 itu juga lecek. Ya, bapak-bapak kalau habis Jumatan lihat deh DKM masjid, kesian pada ngelempengin duit. 1000-an, tukang parkir kasih 1000-an juga manyun, dimasukin ke kotak masjid. Innalillahi. Ya. Jadi kembali bahwa ini perang batin dalam hati. Ya, perang batin, mau yang merah apa yang biru, ya. Dan di sini para ulama mengatakan bahwa untuk yang namanya amal perbuatan, sebelum kita melakukan juga pasti terjadi perang batin. Untuk hadir pengajian siang ini saja terjadi perang batin. Ya, nanya lagi. Ntar siapa yang ceramah? Ustaz Agus jah kagak ngetop ustadznya. Terjadi perang batin. Datang enggak. Udah datang bro, ada makan siangnya. Oh boleh juga deh gitu ya. Terjadi perang batin. Ya. Setiap perbuatan tuh pasti terjadi perang batin. Ya. Di Mega Syariah juga begitu. Wah ini yang kalau syariah gimana sih? Terjadi perang batin. Untuk yang namanya kebaikan, bahkan untuk yang namanya keburukan sekalipun pasti terjadi perang batin. Ya. Lewat wanita yang terbuka auratnya terjadi perang batin. Lihat enggak. Ya. Ada orang ingin nyogok, ya. Kita mungkin untuk melakukan korupsi terjadi perang batin. Take it or leave it. Ambil apa enggak? Bapak Ibu, keputusan melakukan atau tidak kadang cuma sekian detik. Kadang gak perlu istikharah. Lewat perempuan yang terbuka auratnya, dia bilang, bro, gua sholat istikharah dulu. Ya keburu lewat tuh perempuan. Ya. Ada orang pengen nyogok, pengen kemudian ya suap. Maaf pak, saya istikharah dulu. Takut dia, takut. Gak jadi. Jadi keputusannya cuma sekian detik. Ntar kapan-kapan kita bicara apa yang menjadikan batin kita itu bisa kuat mengatakan tidak kepada kemaksiatan, ternyata ada rahasianya. Cuma kembali bahwa dari hadis ini para ulama menegaskan setiap kita pada saat dihadapkan dengan amal, baik itu amal soleh, ketaatan ataupun kemaksiatan, pasti terjadi perang batin. Ya. Makanya berkaitan tentang sedekah, yang paling terbesar adalah ketika kita menang melawan perang batin. Al-Imam Syafi'i, beliau punya kalimat yang sangat luar biasa. Kata beliau, "Idza anta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun." Beliau ingin menjelaskan tentang yang mana sih sebenarnya orang yang kaya. Kata beliau, kalau kalian punya hati yang menerima dengan apa yang Allah berikan, maka engkau dengan raja dunia tidak ada bedanya. Yeah. Ada orang yang Allah lapangkan rezekinya, hartanya banyak, tapi perasaannya nggak cukup saja. Ya. Tapi ada orang yang kemudian bisa menikmati itu semuanya. Jadi tidak beda antara dia dengan ini, bahkan mungkin lebih kaya ini. Ya. Saya pernah diundang ke rumah salah seorang jenderal. Waktu itu beliau bintang 2. Saya nggak sebutkan namanya dan tempatnya. Zaman sekarang apalagi direkam termasalah. Ya. Bapak Ibu para perindu surga Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya datang naik motor karena kalau naik mobil nyari-nyari alamat kan sulit. Ya. Ketika saya sampai, saya lihat mobil dinasnya di luar. Saya tahu diri. Masa motor masuk mobil dinas di luar, saya taruh di luar. Ketika masuk subhanallah, parkirannya luas ya. Mobil juga ada sekitar 8 mungkin atau 9. Habis itu kemudian kolam renang ya. Saya diundang itu sampai saat itu nggak tahu saya akan diminta apa, saya nggak tahu ya. Cuma katanya saya ditelepon oleh istri jenderal tersebut, dan kemudian dari mulai gerbang saya dibawa ke pendopo ya. Sampai di pendopo nunggu, ini nggak tahu mau diminta ngisi pengajian, tapi kok sepi-sepi aja. Kalau diminta konsultasi ada kali 10 menit, lama kok belum keluar tuan rumah. Tiba-tiba keluar ya istri dari beliau, pakai kebaya lengkap, rambut disanggul. Ketika duduknya juga miring, mempersilahkan saya dengan jempol. Monggo lo Pak Ustadz. Wah keder saya bener-bener ya. Jadi subhanallah protokolnya, jadi saya duduk ya. Nggak lama kemudian datang anaknya, suaminya ya. Lalu kemudian saya tanya, maaf nih Bapak Ibu, sampai saat ini saya nggak tahu saya diminta ke sini untuk ngisi pengajian atau ada yang mau konsultasi atau apa. Sang istri kemudian menjawab, enggak, begini Pak Ustadz ya. Sebenarnya kami ada perlu. Kan Bapak baru saja dipindahin ke Mabes.
Kan istilahnya kalau mabes ini puasa. Kira-kira Pak Ustadz ada nggak amalan-amalan biar Bapak ini bagus karirnya? Innalillah, salah orang kayaknya beliau ngundang saya salah orang. Ya, saya yang diundang pakai motor, ini yang mobilnya banyak, merasa kalau dipindahin ke mabes itu nggak punya anak buah, jadi kemudian puasa istilahnya. Ya. Saya bilang, ibu, bapak kayaknya salah ngundang ustadz ini. Saya bukan ustadz yang biasa ngajarin begini biar kaya, bukan. Saya bilang, kalau saya tahu saya duluan yang ngamalin, saya bilang. Betul nggak? Ya. Ya akhirnya kemudian karena saya ternyata di luar apa yang dibayangkan, akhirnya konsultasi begitu saja. Nah, yang menarik ketika saya keluar, saya bilang, Mas, ini kok mobil banyak begini? Iya Pak Ustadz, nyonya itu kalau keluar, beliau itu bukan cuma matchingkan antara baju sampai ke mobil. Subhanallah. Kalau ibu-ibu kan subhanallah ada yang bajunya begini, kerudungnya begini. Coba untuk dimatchingkan ya sebatas itu, paling jauh mungkin dengan kaos kaki dengan tas, betul Bu? Tapi kan nggak sampai ke mobil, betul? Ini sudah begitu besar rumahnya, begitu banyak mobilnya, tapi dipindahkan tugas, merasa kayaknya ini nggak basah. Subhanallah. Jadi sebenarnya siapa yang sesungguhnya orang kaya? Ya, siapa yang sesungguhnya orang kaya? Ya. Apakah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang yang kemudian merasa cukup dengan apa yang dimiliki? Dengan merasa cukup dia merasa bagaikan raja. Saya ingin cerita tentang dua hal ini. Apakah kita kalah dua orang mulia ini? Yang pertama sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya diundang Ramadan ke Austria. Austria ini ibu kota negaranya adalah Wina. Tapi orang sering keliru Austria dengan Australia. Makanya waktu saya cari souvenir di Austria, itu gantungan kunci ataupun baju itu tulisannya adalah Austria no kenguru. Nah, karena orang sering keliru, ya. Ustadz minta dong boneka kanguru, ini Austria, bukan Australia. Nah itu. Nah, jadi saya hampir tiap hari telepon ke Jakarta. Ketika sudah di akhir Ramadan, ibu saya bilang, Gus, ada duit zakat nggak? Saya bilang, emangnya kenapa Mak? Nggak, ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahik deh Gus. Saya bilang, ya udah Mak, kalau memang beliau mustahik, salurkan saja ke beliau. Memangnya kenapa? Ibu saya cerita, ibu kan punya majelis taklim, beliau ikut majelis taklim. Ya. Ibu tersebut kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang. Tapi kayaknya beliau mustahik deh Gus, kata ibu saya. Terus kenapa lagi Mak? Terus kalau ada teman emak sakit, rumah saya daerah Cempaka Putih, kemudian dirawat di rumah sakit Islam, beliau yang paling pertama ngajak nengok. Ntar kalau kita naik bajai, beliau yang paling dulu membayarkan ongkos bajainya. Tapi sebenarnya kayaknya beliau mustahik. Saya bilang, ya udah, kalau mak yakin beliau mustahik, salurkan ke beliau. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Subhanallah, rumahnya sangat-sangat sederhana. Ya, di depan rumahnya banyak botol-botol bekas. Ternyata nenek tua ini, ya, kerjanya hari-hari mulungin botol bekas. Ya, dikumpulkan, nanti kalau sore biasanya akan ada yang ngebayarin. Ditanya dua hal ini kepada beliau oleh ibu saya. Kata ibu saya, Mbok, ya, Mbok kan rajin datang ke pengajian, bahkan hampir selalu yang pertama. Tapi mengapa walaupun datangnya duluan, kok duduknya paling belakang? Apa kata beliau? Ya, soalnya malu Bu, baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Subhanallah. Ya, kita kadang belum terlalu buruk, tapi karena modelnya sudah ada yang baru, kita ganti yang baru. Beliau merasa malu soalnya baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Lalu ditanya hal yang kedua, kalau begini kondisi Mbok, kenapa kalau ada yang sakit, kemudian Mbok yang duluan ngajak nengok ke rumah sakit, bahkan Mbok duluan yang bayarin ongkos bajainya? Ya. Jawaban beliau yang disampaikan melalui lisan ibu saya nggak bisa saya lupakan. Apa kata beliau? Saya tulis kalimat yang pertama, kan surga bukan cuma buat orang kaya doang Bu. Subhanallah. Adakah kita kalah dengan orang-orang yang seperti ini? Saya cerita ketika dakwah di Australia, ada seorang ibu yang begitu tersentuh, kemudian ibu itu menitipkan coklat. Ya. Akhirnya kemudian saya dengan istri datangi, kemudian kata istri, dibuka biar kemudian beliau langsung nikmati. Kita buka, beliau ketika makan beliau kemudian nangis. Ya.
Kata beliau, enak ya Pak Ustadz. Saya dengan semangat 45-nya saya bilang, iyalah Mbok, coklat Australia memang terkenal enaknya. Tapi kemudian beliau melanjutkan yang membuat saya tidak bisa ngomong. Apa kata beliau? Kalau di dunia aja enak, apalagi di sorga ya Pak Ustadz. Subhanallah. Kita kadang makan enak lupa dengan sorga. Jangankan lupa dengan sorga, sama teman di depan juga lupa. Ada orang yang lebih bersahaja dari kita, makan coklat enak, ingatnya gimana di surga, subhanallah. Adakah kita kalah dengan orang yang lebih bersahaja dari kita? Adakah kita kalah dengan orang yang lebih miskin dari kita? Yang kedua, ini sekitar 2 tahun yang lalu, dalam salah satu acara di TV, Bapak Ibu para penduduk Allah Subhanahu wa taala rahmati, diundanglah namanya Mbah Asrofin. Umurnya 80 tahun, dari Semarang. Kerjanya guru ngaji. Disebutkan penghasilan beliau 1 bulan 800.000. Tapi yang menjadikan beliau diundang acara itu adalah beliau punya kebiasaan istimewa. Setiap hari Jumat beliau menyiapkan 100 nasi bungkus buat orang fakir miskin. Subhanallah. Jadi dalam acara itu kemudian ditanya, Mbah kan katanya guru ngaji. Ijeh, kata beliau dengan logat Jawanya. Katanya gajinya 800.000 1 bulan. Njeh. Terus ditanya, terus kalau setiap minggunya Mbah menyediakan 100 nasi bungkus buat fakir miskin, apa nggak habis gajinya? Ini jawaban beliau. Ya kalau gaji ya habis, tapi kan rezeki Allah nggak pernah habis. Subhanallah. Jadi siapa yang sesungguhnya kaya? Mereka yang punya mobil sekian banyak, tapi ketika dipindahkan tugasnya tugas dalam, merasa kemudian seolah-olah dunia hampir kiamat. Minta cari amal-amal yang tidak syar'i, nggak ada dalilnya dari Quran dengan sunnah agar kemudian bisa dia kaya dan lain sebagainya. Ataukah mereka ini? Jadi kembali sebagaimana Allah menguji kepada kita dengan miskin, Allah juga sebenarnya menguji kita dengan kaya. Lapangnya rezeki, gaji besar, karir, itu merupakan ujian dari Allah. Di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang orang yang membantu orang lain. Orang yang berbagi dengan orang lain, membayarkan hutangnya, menyelesaikan masalahnya. Ini adalah orang yang paling nantinya berbahagia. Ini kalimat tidak bisa saya lupakan. Kalimat dari seorang ulama berkaitan tentang betapa bahagianya kalau kita mampu menekan rasa bakhil, rasa pelit. Ketika kita bersedekah, apa kata beliau? Boleh jadi saat engkau tertidur lelap di malam hari, pintu-pintu langit tengah diketuk dengan puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang yang kau tersenyum kepadanya, dari orang yang lapar kau angkat rasa laparnya, dari orang yang kesusahan kau cabut kesusahannya. Maka jangan pernah kau menganggap remeh sebuah amal. Subhanallah. Boleh jadi dengan kita berbagi, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang tersebut mungkin belum sempat mengucapkan terima kasih. Orang tersebut bahkan hanya bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Maka di sini merupakan kebahagiaan tersendiri. Mungkin ketika ada tetangga yang susah, ada anak yatim yang kita bantu, malam itu kita sudah tidur, nggak terbayang lagi, nggak terfikirkan, nggak teringat. Tapi orang yang tadi kita beri, orang yang tadi kita berbagi dengannya, begitu terkesannya dengan kita, malam itu dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi saya ketemu dengan orang baik. Saya lagi butuh untuk bayar buat anak saya, ya Allah. Boleh jadi kita sudah tertidur lelap. 2 tahun lalu saya diundang di daerah Kabupaten Bogor. Acara perpisahan santri Thanawiyah. Thanawiyah ini setingkat SMP. Dan kemudian ada pemberian sertifikat buat yang berprestasi. Dipanggil anak yang juara ketiga, dikasih sertifikat, piala. Ketika dia turun ke kursinya, orang tuanya menghampiri, dipeluk anak ini, bahagia orang tuanya. Lalu kemudian dipanggil anak juara kedua. Baru saja sampai di depan daripada panggung tersebut, orang tuanya menghampiri, dipeluk saking bangganya. Lalu kemudian dipanggil anak juara pertama. Ternyata ini adalah santriwati. Dan ternyata dia peraih nilai UN terbaik se-Kabupaten Bogor.
Ya. Ketika dia akan turun, dia nengok kanan, dia nengok kiri. Saya yang hadir dengan istri kemudian bertanya kepada istri saya bilang, "Umi, ini kenapa?" Istri saya tidak menjawab, beliau langsung naik ke atas panggung, dipeluk perempuan ini. Ternyata santriwati ini yatim piatu. Ya. Subhanallah. Saya kemudian nanya, saya bilang, "Dek, nanti akan lanjut kemana?" Kata beliau, "Nggak tahu Pak Kiai." Saya tanya sama istri, "Kalau untuk aliyah di Bogor berapa sih?" Kata istri, "Sekitar 90.000. Subhanallah. Ya. Bagi sebagian orang berat, ya, anak yatim seperti ini. Padahal dia memiliki prestasi, padahal dia seorang yang baik. Kadang kita mencarikan sekolah yang bagus buat anak kita, kadang mahal, kadang makan siang kita lebih daripada 90.000. Ya. Coba kalau kita kemudian berbagi, boleh jadi malam harinya kita udah gak ingat, tapi mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang menyenangkan dan tidak menyenangkan kata Ibnu Abbas adalah, dan Allah akan menguji kita dengan kemaksiatan dan juga ketaatan. Kalau kemaksiatan sebagai ujian, itu kita faham. Tapi mengapa ketaatan juga merupakan ujian dari Allah? Ya. Di mana letak ujiannya? Ujian ketaatan itu adalah rasa sombong setelah kita melakukan ketaatan. Ya. Jadi ternyata itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis sholat dengan suami, ya, sudah mau subuh, kita buka hordeng daripada jendela kita. Kita ngomong sama suami, "Mas, kayaknya satu komplek baru kita doang yang bangun." Masya Allah. Ya. Baru tahajud sombong. Ujian ketaatan rasa sombong. Ya. Hati-hati, saya mengatakan bahwa sombong adalah buah yang tak diharap dari pohon yang bernama ketaatan. Dia tidak diharapkan. Setelah kita taat, mestinya kita semakin nunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah, karena di sini maka tentunya banyak menggunakan hijab, tapi jangan kemudian merasa, ya, sombong daripada mereka yang lain. Ya. Jadi kembali bahwa sombong adalah buah yang tak diharap dari pohon yang bernama ketaatan. Next. Nah, seorang ulama mengatakan, maksiatun awrathat, ya, dhullan wa ihtiqaran khairun min ta'atin awrathat kibran wastikbaran. Kemaksiatan yang menjadikan pelakunya ini menyesal dan merubah diri terkadang lebih baik daripada ketaatan yang menjadikan pelakunya ini sombong dan pongah. Kadang Allah menguji seorang hamba, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kemaksiatan, tapi setelah itu dia janji, dia tobat, dia berubah. Ya. Kadang jadinya lebih bagus dari orang yang melakukan ketaatan tapi sombong. Ya. Jadi sebagaimana kemaksiatan merupakan ujian, ketaatan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan ujian ketaatan. Setan itu paling pandai. Ya. Sebelum beramal diuji, di stop, ditahan. Saat beramal diuji, kita bisa tahan. Setelah beramal diuji, banyak yang gagal di sini. Kalau bukan karena saya, wah, dia hampir nggak selesai kuliahnya. Astagfirullah, ujian. Ya. Jadi kembali bahwa sebagaimana kemaksiatan merupakan ujian, ternyata ketaatan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, jadi kembali ujian itu berbagai warna dan rasa. Allah menyebutkan wa nablukum bisyidda wa nablukum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kepada kita bisyarri wal khairi fitnah, dengan hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kata sahabat Ibnu Abbas, maknanya adalah 4. Allah akan menguji kepada kita dengan sibuk ataukah waktu lapang kita. Allah akan menguji kita dengan sehat ataukah sakitnya kita. Yang ketiga, Allah akan menguji kita dengan kaya ataukah miskinnya kita. Yang terakhir, Allah akan menguji kita dengan taat ataukah maksiatnya kita. Terakhir, sebuah ayat yang baik untuk kita tadabbur. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsun, maka setiap jiwa tidak tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka. Jadi selain surga nantinya di akhirat, ada kenikmatan-kenikmatan di dunia yang tidak Allah rinci dalam Al-Quran. Bahkan Allah rahasiakan.
Yang pasti kenikmatan di dunia itu min qurrati a'yun, yang menyejukkan mata kita, menentramkan hati kita. Tapi bagi siapa itu Allah berikan. Ya. Kenikmatan ini bisa jadi Allah pertemukan kita dengan jodoh yang sama-sama memiliki visi akhirat. Allah lahirkan anak yang soleh dan solihah. Ya. Kita kerja di sebuah tempat yang berusaha untuk syar'i, capek kita kerja, pulang tahu-tahu anak kita berkata, ayah, bunda, tolong dong simak, Ananda mau setor surat Al-Mulk. Ya Allah, adem rasanya. Ya. Ini kenikmatan gak Allah rinci dalam Al-Quran. Ya. Cuma kenikmatan ini Allah berikan kepada mereka. Bagi siapa? Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amal-amal mereka. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan kita bisa tahan dari berbagai macam ujian, baik yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dengan terus kita beramal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita selain surga nantinya di akhirat juga kenikmatan-kenikmatan di dunia. Ulama mengatakan inilah surga yang didahulukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.